Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pesan nonverbal yang beranggotakan Kamila Lulu Anissa, Salsabila Nur Mufidah, Karisma Qoridatul Kabibah, dan juga Rosita Nurhaliza. Pengertian pesan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Pengertian pesan nonverbal menurut para ahli. Menurut Aditya Warman 2000, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Raspberry 2004, yaitu komunikasi nonverbal merupakan suatu tindakan dan perilaku manusia serta memiliki makna. Dan Atep Adiabanata, yaitu komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan lewat objek setiap kategori lainnya. Komunikasi menggunakan gerak sebagai sinyal serta komunikasi melalui tindakan atau gerakan tubuh. Macam-macam pesan nonverbal. 1. Sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinestik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. Misalnya mengangguk untuk mengatakan ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan. Selanjutnya, macam-macam pesan nonverbal. Yang ketiga yaitu vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Yang keempat, kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu atau punctuality. Penggunaan pesan nonverbal. Menurut Argyle pada tahun 1988, pesan nonverbal dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, repetisi, yaitu mengulangi dan memperjelas kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, komplement, yaitu melengkapi, memperkaya makna pesan verbal. Yang kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Penggunaan pesan nonverbal selanjutnya yaitu mengekspresikan emosi. Dalam artian bahwa emosi pada umumnya diekspresikan melalui wajah, tubuh, dan suara. Yang ketujuh, mengirimkan sifat-sifat interpersonal, yaitu membentuk dan mengelola hubungan. Yang kedelapan, presentasi diri, menampilkan kepribadian seseorang kepada orang lain. Yang kesembilan, melengkapi pembicaraan dengan tujuan untuk mengelola umpan balik, perhatian, dan lain-lain. Vokalisasi dan perilaku nonverbal sesuai dengan ujaran percakapan. Yang terakhir, ritual seperti salam, gerakan tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, inilah daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih.